kebenaran itu sederhana, bukan karena ringannya kebenaran atau justru beratnya yang menampakkan apa adanya, melainkan kesederhanaannya, sehingga batas-batas kebenaran mutlak universalnya sedemikian jelas apa adanya. Sempurna. Banyak yang menganggap tak ada yang sempurna. Ya memang tak ada yang sempurna. Namun dalam konteks yang mana dulu? Sempurna itu keadaan yang terbaik, keadaan puncak, serba lengkap. Tak ada kekurangan atau tak ada kecacatan. Jadi, ya benar tak ada yang bebas dari kekurangan di antara kita semua. Kita selalu memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, perlu kerjasama dengan lainnya. Dan itu berlaku secara terus-menerus sebagai suatu kebergantungan. Nah, lalu bagaimana bisa dikatakan kalau kita bisa meraih kesempurnaan? Batas kesempurnaan. Jika banyak kecacatan pada diri kita, maka banyak ketidaksempurnaan dalam berfungsi sebagai manusia. Secara sederhana, manusia yang banyak cacatnya maka memiliki fungsi yang terbatas dibandingkan dengan manusia yang lebih sedikit cacatnya. Ukuran sempurnanya diri kita diukur dari potensi kita sebagai manusia, bukan diukur dari potensi kita secara pribadi. Ada perbandingan secara umum, sehingga paling baik adalah mendekati sempurna dari batas kesempurnaan manusia. Bahasa sederhananya, semakin mendekati sempurna, semakin manusiawi kita. Semakin menjauhi kemanusiaan, semakin tidak manusiawi kita. Secara integritas, secara seutuhnya, maka ada derajat kesempurnaan dibandingkan dengan keutuhannya. Ada yang sempurna, ada yang mendekati sempurna, ada yang tak sempurna. Terlepas dari apakah ada yang sempurna 100% sesuai standar kemanusiaan atau tidak, namun hal yang mendasar bahwa sempurna dari sudut pandang pemahaman memiliki derajat kesempurnaan. Secara khusus, jika ukuran kesempurnaan adalah seberapa jauh kita bisa berfungsi sebagai manusia, maka berarti semakin tak sempurnanya kita, semakin banyak sisi kegagalan kita memfungsikan diri sebagai manusia. Secara umum, hal yang utama adalah bahwa semakin tak sempurna kita, maka semakin mengalami kegagalan di banyak sisi fungsi kita. Secara umum, bisa dipahami adanya fungsi yang berjalan sebagaimana seharusnya. Jika sesuatu itu gagal, maka ada sisi yang gagal, ada sisi yang cacat tak berfungsi. Pertanyaan mendasarnya adalah, jika keadaan tak pernah sempurna, apakah selalu gagal tak berfungsi secara bagaimanapun? Tentu tidak. Jika suatu tugas melibatkan 10 fungsi agar bisa terlaksana, maka di mana batas kesempurnaannya? Tentu diukur berdasarkan keseluruhan 10 fungsinya tanpa gagal. Satu saja dari ke-10 fungsi ada yang gagal, maka secara menyeluruh fungsi utamanya juga gagal. Secara sederhana, jika syarat untuk berfungsinya sesuatu agar tak gagal memberi hasil, ternyata tak berhasil, maka gagallah tujuannya, gagallah fungsinya menampakkan kinerjanya untuk memberi hasil. Syarat minimal. Lebih sederhananya lagi, jika syarat minimalnya tak terpenuhi, maka fungsinya juga gagal tak bisa memiliki kinerja yang diharapkan. Ya, kita berbicara tentang syarat minimal keberhasilan. Dan setiap keadaan di kehidupan ada syarat minimal agar sesuatu bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Syarat minimal yang terpenuhi berarti keadaannya berfungsi sepenuhnya, maka keadaannya tak sempurna, mendekati sempurna, atau sempurna. Jika tak sempurna atau mendekati sempurna, maka mustahil karena syarat minimal harus terpenuhi dan telah terpenuhi semuanya. Tak ada syarat yang gagal atau tak ada cacatnya. Sehingga ketika syarat minimal terpenuhi, maka keadaannya sempurna. Jadi, sempurna itu dapat dipahami sebagai keadaan yang cukup dan tuntas. Sebab akibat. Ini seperti keadaan yang merupakan sebab, namun ternyata merupakan akibat dari sebab sebelumnya. Demikian pula, sesuatu itu sempurna namun bersifat relatif karena kesempurnaannya bergantung kepada yang maha sempurna. Jadi, secara relatif, ada keadaan sempurna yang menegaskan kecukupan dan tuntas yang dinamis bergantung situasi. Secara mutlak, ada keadaan sempurna yang mandiri tanpa bergantung kepada lainnya. Tuntas. Keadaan sempurna bagi kita adalah ketika setiap tahapan proses mampu dilalui secara tuntas sehingga berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Ketidaksempurnaan adalah ketika ada syarat yang tak terpenuhi, sehingga tak memberi nilai guna atau tak memberi dukungan atas proses berkelanjutan atau macet.
Itu sebabnya, sekecil apapun manfaat yang bisa kita berikan, sekecil apapun hasil yang diperoleh sesuai batas yang ditetapkan, maka kita telah menuntaskan dengan sempurna. Atas dasar hal itu juga, maka ada banyak keadaan sempurna yang harus dilalui melalui banyak proses yang harus tuntas sebagaimana persyaratan. Jadi, menjalani proses secara benar sampai tuntas adalah juga proses melewati banyak kesempurnaan. Sempurna melalui kecukupan. Tak hanya melalui penuntasan untuk meraih kesempurnaan, namun keadaan sempurna juga diraih ketika keadaan kita dalam keadaan cukup yang standarisasinya berbeda bagi setiap orang. Ketika semua hal terpenuhi secara memadai sesuai keperluan, maka itulah kecukupan, tanda sempurna. Jika sesuatu itu berlebihan, maka itu adalah hal yang tak realistis, sehingga tak sempurna. Karena sempurna itu bukanlah tak realistis, melainkan dalam batas kemampuan penuntasan. Sedangkan yang berlebihan sehingga tak punya nilai taktis, maka itu kecerobohan. Dan kecerobohan itu tanda adanya kecacatan yang menegaskan ketidaksempurnaan. Jika Anda menolak adanya kesempurnaan, maka Anda menolak adanya keadaan yang tuntas dan kecukupan. Keadaan sempurna membantu memahami keadaan maha sempurna. Jadi jika Anda menegaskan tak ada yang sempurna, ya benar, sejauh kita selalu punya kelemahan. Keadaan sempurna kita adalah keadaan yang benar yang bergantung kepada yang maha benar. Keadaan sempurna kita adalah keadaan yang relatif yang bergantung kepada yang maha sempurna yang mutlak. Secara mutlak, ada yang sempurna menandakan adanya yang maha sempurna. Jika dikaitkan dengan Tuhan, maka tidak tepat menegaskan hanya Tuhan yang sempurna, karena Tuhan bukan sebatas sempurna melainkan maha sempurna. Keadaan sempurna kita adalah keadaan yang benar yang bergantung kepada yang maha benar. Jadi, bersyukur, Anda sempurna jika telah menuntaskan. Keadaan Anda sempurna jika keadaan Anda dicukupkan. Bukan Anda mencukupkan, melainkan dicukupkan melalui sinergi kerjasama. Maka bersyukurlah ketika Anda dicukupkan, karena keadaan Anda sempurna. Jangan lupa diri. Namun karena kesempurnaan Anda adalah tuntasnya dan dicukupkannya keadaan Anda, sedangkan hidup berjalan terus, maka banyak tugas dan perlu menjaga keadaan yang cukup. Sehingga keadaan Anda secara khusus telah sempurna. Namun secara umum masih banyak tugas yang perlu dituntaskan yang masih dalam proses. Sehingga kesempurnaan Anda bukan batas akhir kesempurnaan, melainkan tahapan menuju kesempurnaan yang lebih baik.